Teman-teman hao, hari ini kita akan belajar bersama tentang bab yang baru yaitu 我的东西不见了。我的东西不见了。Dari kata 东西itu adalah barang. 不见了 hilang. Ya, jadi nggak kelihatan hilang. Jadi kalau kita artikan 我的东西 barangku 不见了 hilang. Jadi barangku hilang. Oke, kita lihat. Kita akan belajar tentang 文具。我们要学习文具 alat tulis. Jadi kita di tema ini akan belajar tentang nama-nama alat tulis. Ya, 第一个文具盒. Yang pertama ada 文具盒, yaitu kotak pensil. Ya, kemudian 文件夹. 文件夹 itu adalah map atau folder, tempat kita menyimpan barang. Kemudian ada 活动纸. 活动纸 yaitu adalah kertas activity atau activity paper, ya, kertas activity. Kemudian ada 橡皮. 橡皮 yaitu penghapus. 橡皮. 还有呢 尺. 尺 adalah penggaris. Kemudian ada 铅笔. 铅笔 pensil. 铅笔. 然后有水壶. 水壶. Ya, 水壶 itu adalah botol minum atau tempat minum. 水壶. Kemudian ada 彩色笔. 彩色笔 atau pensil warna. 彩色笔 pensil warna. 还有卷笔刀. 卷笔刀 rautan. 剪刀. 剪刀 yaitu gunting. 还有呢，订书机. 订书机 ya, yaitu stapler, ya, buat kita staples kertas, ya, 订书机. 还有胶水. 胶水 lem, ya, jadi kalau kita mau merekatkan sesuatu, merekatkan kertas, nempelin kertas, kita menggunakan 胶水 lem. 还有呢，蜡笔. 蜡笔 yaitu krayon. Krayon, 蜡笔. Kemudian kita review sedikit, ya, kita akan review, ya, di sini ada 这是, ya, 这, ini, 是, adalah. Nah, kalau kita lihat gambarnya, yaitu map atau folder, ya, 文件夹, kemarin sudah belajar, kita sudah belajar 文件夹. Maka dari itu, kita bisa menyebutkan 这是文件夹. 这是文件夹. Ini adalah map folder. Ini adalah map atau ini adalah folder. Selanjutnya ada gambar eraser atau penghapus, ya. Kita udah belajar penghapus yaitu 橡皮. Ya, 橡皮. Maka dari itu kita menyebutnya 这是橡皮. 这是橡皮. Ini adalah penghapus. 这是橡皮. Kemudian untuk yang selanjutnya ada gambar 铅笔. Ya, kita sudah belajar 铅笔. Ya, itu adalah pensil, ya. Jadi kita menyebutnya 这是铅笔. 这是铅笔. Ini adalah pensil. Ya, itu tadi adalah kosakata tentang alat tulis yang kita pelajari di bab ini, gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar nama atau kata-kata satuan untuk benda-benda yang sudah kita pelajari. Ya, yang pertama ada 一个. 一个 yaitu satu buah, sebuah. 一个. Ya, 一个 di sini ada gambar untuk benda-benda yang ada di gambarnya yang di sini, ya. 一个 jadi satuan ke.
Ini untuk benda-benda yang ada di gambar. Contohnya ada juan pitao, rautan, shui hu, wen ju he, wen jian jia, kemudian juga ada ting shu ji. Ya, jadi benda-benda ini menggunakan kata satuan ke. Ya, tapi kalau kita menyebutkannya satu buah berarti ike. Ya, contohnya di sini ada ike juan pitao, ya, ike juan pitao. Seperti itu. Ya, kita ambil contoh di sini, Laoshe lingkari ada botol minum. Nah, kita bisa menyebutnya ike shui hu, ike shui hu, sebuah botol minum. Satu buah botol minum. Ya, sebuah botol minum. Kemudian ada ihe, ya, ihe dari kata he itu kotak. Jadi box gitu ya. Ihe jadi satu kotak. Nah, ihe ini adalah kata satuan untuk cai sepi dan juga lapi. Ya, karena dia di packingnya bentuknya kotak, bentuknya box gitu ya. Jadi kita menggunakan satuan he. Nah, Laosha ambil contoh di sini. Ya, Laosha ambil contoh paling mudah yaitu lapi. Ya, kita bisa menyebutkan satu kotak krayon atau sekotak krayon yaitu ihe lapi. Ihe lapi. Satu kotak krayon. Kemudian yang selanjutnya juga ada ikwai. Ya, ikwai. Jadi kwai itu sebenarnya adalah kata satuan untuk benda-benda yang berbentuk potongan. Jadi bentuknya kecil-kecil yang dipotong gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk kata satuan kwai yaitu adalah xiangpi, ya, penghapus. Xiangpi, penghapus. Jadi kita bilangnya ikwai xiangpi, ikwai xiangpi, satu potong penghapus gitu ya. Tapi mungkin kalau di bahasa Indonesia kita lebih sering mendengarnya dengan kata satuan satu buah penghapus gitu ya. Tapi kalau di bahasa Mandarin kita menyebutnya menggunakan kuai, ikwai yang artinya satu potong. Kemudian berikutnya kata satuan yang berikutnya yaitu ipa, ya, ipa. Jadi sebenarnya ipa itu untuk benda-benda yang kita genggam. Jadi benda-benda untuk kata satuan untuk benda-benda yang kita genggam. Ya, IPA. Jadi kita terjemahkannya, kita artikannya menggunakan satu genggam atau segenggam. Ya, jadi satuan IPA ini digunakan untuk ci, penggaris, juga jiantao, gunting. Ya, kita gunakan untuk ci dan jiantao, gunting. Ya, contohnya kalau misalnya kita mau bilang satu genggam penggaris ya, kalau di bahasa Indonesia kita lebih sering dengernya satu buah penggaris gitu ya, tapi kalau di bahasa Mandarin kita pakainya ipa. Ya, contohnya ipa ci, ipa ci. Ya, satu genggam penggaris gitu. Kemudian kata satuan yang berikutnya ada zhi, ya, i zhi, satu batang, i zhi, satu batang. Buat benda-benda yang berbentuknya panjang seperti batang. Ya, contohnya di sini adalah qianpi. Ya, di sini ada gambar qianpi, ada gambar pensil. Ya, jadi kita bisa bilang i zhi qianpi, sebatang pensil. Ya, jadi sebatang pensil. Bolpen bisa loh, bisa. Ya, spidol bisa loh, bisa. Jadi untuk benda-benda yang berbentuk batang, kita menggunakan kata satuan zhi. Ya, untuk satuan zhi, untuk benda-benda yang bentuknya batang, panjang. Gitu ya. Kemudian, kata satuan yang berikutnya, kita juga belajar untuk lembar. Jadi untuk benda-benda yang berbentuknya lembaran. Ya, kita menyebutnya icang, satu lembar. Ya, icang buat apa loh? Buat kertas tentunya ya. Nah, contohnya satu lembar kertas activity gitu ya. Tadi kita udah belajar kata kertas activity. Nah, itu kita menyebutnya ya ichang huotong zhi gitu ya. Nah, kalau di sini Laoshe memberikan contohnya ichang zhi. Ichang zhi ya, zhi itu artinya adalah kertas ya. Ichang zhi. Jadi artinya selembar kertas, satu lembar kertas. Ya, ichang zhi. Ya, kemudian
satuan yang terakhir kita belajar ping. Ya, ping itu artinya botol. Ya, ping itu botol. Ya, ping satu botol. Ya, yang menggunakan kata satuan ping atau botol adalah lem. Ya, jadi kalau kita mau bilang sebuah lem, satu botol lem, nah kita bilangnya ping jiao shui. Ping jiao shui, sebotol lem. Oke, kemudian kita juga belajar, sekarang kita akan belajar kalimatnya. Ya, kita akan belajar baca kalimatnya dan juga mengartikan kalimatnya. Ya, kita lihat kalimat yang pertama. 这是你的彩色笔吗？这是你的彩色笔吗？ Ya, jadi kita artikan bersama ya. 这 ini, 是 adalah, 你的 milikmu, 彩色笔tadi kita udah belajar pensil warna, ma apakah, ya. Sekarang coba kita susun dalam bahasa Indonesia. Apakah ini adalah pensil warna milikmu? Apakah ini adalah pensil warna milikmu? Ya, jadi kalau kita artikan seperti ini ya. Apakah? Jadi kalau misal di bahasa Mandarin, apakahnya di belakang sendiri. Ya, jangan lupa kalau bahasa Mandarin, pertanyaan ma kita taruh di belakang sendiri. Ya, apakah ini adalah pensil warna milikmu? Ya, kemudian di sini jawabannya, 这是我的彩色笔。 Ya, 这是我的彩色笔. Ya, berarti kita artikan 这 ini, 是 adalah, 我的 milikku, 彩色笔 pensil warna. Jadi kalau kita artikan ini adalah pensil warna milikku. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah pensil warna milikku. Oke. Kemudian yang di sini juga ada 那是你的橡皮吗? Na itu, 是 adalah, 你的 milikmu, 橡皮 penghapus, ma apakah. Ya, kalau kita susun, ingat ma apakah kita taruh di paling belakang kalau di bahasa Mandarin. Ya, kalau di bahasa Indonesia letaknya paling depan kata tanya. Ya, menjadi apakah itu adalah penghapus milikmu? Ya, langsung ulangi sekali lagi ya. Apakah itu adalah penghapus milikmu? Ya, 那是你的橡皮吗? Apakah itu adalah penghapus milikmu? Ya, kemudian jawabannya di sini. 那不是我的橡皮。那不是我的橡皮。那 itu 不是, ya, 不是 artinya bukan. 我的 milikku, 橡皮 penghapus. Ya, jadi kalau kita artikan itu bukan penghapus milikku. Ya, nah, 不是我的橡皮 itu bukan penghapus milikku. Tuh ya, jadi kita udah belajar tentang kalimat, bagaimana kita menyebutkan kalimat. Bagaimana kita bertanya, apakah ini barangmu? Apakah ini penghapus milikmu? Apakah ini pensil warna milikmu? Ya, kita juga udah belajar bagaimana menjawab. Ya, oh ini milikku, ini bukan, kayak gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kosakata-kosakata dengan beberapa vokal gabungan ya. Yang pertama ada wa, ya, vokal wa. Ya, kita lihat yang pertama. Ada hua hua. Hua hua.
menggambar, ya, hua, menggambar. Kemudian ada shuohua, ya, berbicara. Ya, 老师在说话，老师 sedang berbicara. Kemudian ada shuaya, sikat gigi atau menyikat gigi. Shuaya, menyikat gigi. Ya. Kemudian ada wo, ya, wo. Ya, ada kosakata dengan wo. Contohnya, tuo, yaitu banyak. Tuo, banyak. Ya. Kemudian ada zuo, ya, zuo. Artinya duduk. Zuo, duduk. Ya. Kemudian ada zuozi, zuozi, meja. Ya, zuozi, meja. Kemudian ada huo, api. Ya, kemudian juga ada tangguo. Tangguo artinya permen. Ya. Kemudian juga kita belajar tentang kosakata dengan vokal gabungan UI gitu ya. Kita bacanya bukan wi, tapi bacanya wei. Ya, kita membacanya wei. Jadi di dalamnya seakan ada e yang sembunyi, ada e yang bersembunyi di situ ya. Jadi nggak wi tapi wei. Ya, contohnya di sini ada shui, yaitu air. Ya, shui, air. Kemudian shui hu, botol minum. Kemudian ada tui, yaitu mendorong. Ya. Juga ada huijia, pulang ke rumah. Kemudian kita juga belajar tentang kosakata dengan vokal wen. Ya, sama seperti wei tadi, pembacaan UN ini bukan kita baca dengan un, bukan, tetapi seperti ada e yang sembunyi, ya, ada e yang hiding ya di situ ya. Nah, jadi kita bacanya wen, ya, wen. Yang pertama, kita belajar tuen, ya. Tuen artinya jongkok atau berjongkok ya. Tuen, jongkok atau berjongkok. Kemudian juga ada luenzi. Luenzi yaitu ban ya, luenzi. Ya, jadi khusus untuk UI dan UN itu spesial. Jadi seakan ada e yang sembunyi ya, wei dengan wen. Ya, jadi seakan ada e yang bersembunyi. Oke. Kemudian masih ada ya, kita belajar tentang why. Ya, why. Kosakata dengan vokal why. Contohnya yaitu kuaile. Ya, kuaile artinya gembira, happy, senang. Ya. Kemudian juga ada guai haizi. Guai haizi artinya anak baik gitu ya, anak yang baik ya, guai haizi. Kemudian selanjutnya juga ada belajar kosakata dengan vokal huan. Ya, huan. Contohnya di sini ada tushukuan, ya, perpustakaan. Kemudian selain perpustakaan juga ada cuan, yaitu perahu, ya, cuan, perahu. Kemudian kita juga belajar tentang uang, ya, kosakata dengan vokal uang, ya, bukan uang tapi uang. Ya, seperti pada contohnya yaitu huangse. Warna kuning, ya, huangse itu warna kuning. Kemudian juga ada cichuang, ya, artinya bangun tidur, ya, cichuang.
Ya, itu tadi yang kita pelajari di tema 4 ya. Kita udah belajar tentang kosakata alat tulis, sudah belajar tentang kata satuan, sudah belajar kalimat, juga sudah belajar berbagai kosakata dengan vokal ganda. Ya, silahkan Dongxuemen pelajari dengan baik. Silahkan banyak mereview, banyak latihan, dan banyak membaca. Oke? 那我们下课，谢谢同学们，再见。